Polisi sita 73 miliar rupiah dari pegawai Komdigi yang backingi bandar judi online. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arysyam Indradi mengungkap sejumlah barang bukti yang disita dari oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang membackingi bandar situs judi online. Kami izin menginformasikan perkembangan pengungkapan kasus perjudian online yang melibatkan beberapa oknum pegawai Komdigi, ucapnya kepada wartawan. Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, malam. Dari 15 orang tersangka, penyidik menyita uang tunai Rp73.733.488.957 dengan rincian Rp35.792.110.000, $2.955.779 Singapura senilai Rp35.472.272.457 dan $183.500 Amerika Serikat senilai Rp2.888.106.500. Ade Ari juga menyampaikan barang bukti lain yang disita 34 unit HP, 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor, 11 buah jam tangan mewah, kemudian 4 unit tablet, 4 unit bangunan, 2 unit senjata api, 1 unit motor, hingga 215,5 gram logam mulia. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan bandar judi online menyetorkan dana ke oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, baik secara tunai ataupun melalui money changer. Kombes AD Arysyam Indradi menyebut dari hasil penyelidikan, tim melakukan penggeledahan terhadap 2 money changer. Namun, polisi belum mengungkapkan kapan dan di mana lokasi penggeledahan tersebut. Terhadap money changer ini, penyidik telah melakukan penggeledahan di 2 money changer. Penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif, katanya. Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Ade Ari memastikan money changer diduga menjadi tempat transaksi antara bandar situs judol dengan oknum Komdigi. Diduga kuat uang setoran dari bandar ke oknum Komdigi untuk membuka blokir situs judi online. Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai dan juga melalui money changer, ujar Ade Ari. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan para bandar menyetor uang kepada tersangka setiap 2 pekan sekali. Website yang telah menyetorkan uang disetor 2 minggu sekali akan dikeluarkan dalam list tersebut. Daftar pemblokiran, ujar Wira di Polda Metro Jaya. Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Kemudian list, daftar, website, judul, yang sudah dibersihkan, yang membayar sudah tidak masuk daftar. AK akan kirimkan kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran, ucapnya. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online, judul. Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai oknum Komdigi sedangkan 4 yang lainnya adalah warga sipil. Polisi juga telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Kapolri janji bakal tindak tegas soal oknum Komdigi yang terlibat judi online. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyatakan akan menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian online. Hal ini buntut dari tertangkapnya oknum Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami tentunya segera melakukan pemberantasan terhadap judi online. Kita bergerak cepat. Bersama-sama dengan tim kami bekerja sama untuk sepakat melakukan penegakan hukum terhadap siapapun, kata Kapolri kepada wartawan di Jakarta Pusat. Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Jenderal Sigit mengatakan tidak akan pandang bulu dalam memberantas perjudian online. Penindakan tegas bakal dilakukan apakah itu di internal ataukah itu eksternal. Tim terus bergerak, kita belum bisa sebutkan siapa-siapanya kalau memang sedang berjalan, namun sesuai dengan arahan Presiden bahwa tindak tegas siapapun jangan sampai rakyat jadi korban, tambahnya.
Kepolisian RI juga tengah bekerja keras bersama-sama dengan PPATK dengan OJK sehingga seluruh aliran dana seluruh alat bayar digunakan dan jaringan yang ada bisa diurai satu persatu. Setelah koordinasi dengan Menkomdigi Metia Hafid, Kapolri mengakui sudah mendapatkan restu agar anggota Polri mendalami lebih lanjut siapa saja yang terlibat. Bukan hanya praktik judol di Kemenkomdigi. Kapolri menegaskan bahwa pihaknya akan menindak bandar-bandar judi internasional yang terlibat dalam kasus tersebut. Tentunya tugas kita bagaimana agar judi daring ini betul-betul bisa kita berantas. Kita minimalisasi termasuk menyita aset-aset untuk dikembalikan kepada negara, kata Sigit. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam menuturkan polisi juga bakal semua menyita aset hasil kejahatan milik para pelaku. Komitmen kami akan terus melakukan penangkapan kepada semua para pelaku dan menyita semua aset-aset hasil kejahatan, katanya. Aset yang diperoleh akan dikembalikan kepada negara. Belum disebutkan secara rinci nominal kerugian yang diderita oleh negara akibat penyalahgunaan wewenang situs judi online. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi, Purn. Budi Gunawan mengungkapkan 3 strategi komprehensif yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memberantas judi online. Strategi tersebut, ujarnya, telah diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Strategi pertama, kata Budi, adalah memasifkan pendidikan bahaya judi online. Karena edukasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap judi online, ungkap Budi usai rapat. Kedua, lanjutnya, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tujuannya, kata dia, adalah untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Ketiga, apabila dari upaya pencegahan tidak diindahkan dan ditemukan pelanggaran atau pidana, maka, lanjutnya, hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera. Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang sudah ditetapkan, kata dia. Untuk itu, ia juga telah membentuk 7 des di bawah koordinasi Kemenko Polkam di mana satu di antaranya adalah des-des penanganan judi online dengan leading sektor Kapolri. Ia menjelaskan des tersebut akan bekerja mulai hari ini. Selain itu, Budi juga mengatakan, des tersebut akan bekerja selama 3 bulan ke depan dan bisa diperpanjang sesuai dengan dinamika di lapangan. Mulai hari ini insya Allah semua akan langsung action bekerja. 7 des ini oleh karenanya kami semua mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan media sekalian agar semua dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sukses, sebagaimana harapan dari kita semua. Sekali lagi kami mohon dukungannya, pungkasnya.